Halo, selamat malam pemirsa Dama TV, apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan selalu bahagia. Senang sekali rasanya saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program acara Cermin. Mari kita selalu bercermin agar kita bisa selalu introspeksi diri sendiri sehingga kita tahu kelebihan dan kekurangan diri kita masing-masing. Pemirsa Dama TV, di kesempatan kali ini Cermin membahas tema yaitu membangun komunikasi orang tua dan anak. Komunikasi adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan harmonis antara orang tua dan anak. Namun dalam era modern ini banyak orang tua yang merasa kesulitan untuk berkomunikasi dengan anak-anak mereka. Anak-anak seringkali merasa tidak didengar, tidak dipahami dan tidak dihargai. Sementara orang tua merasa frustasi karena anak-anak mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mengikuti aturan. Dalam talk show Cermin kali ini pemirsa Dama TV, kita akan membahas tentang bagaimana membangun komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak. Kita akan membahas tentang bagaimana mendengarkan anak, bagaimana berbicara dengan anak, dan bagaimana menciptakan lingkungan yang mendukung komunikasi yang baik. Untuk membahas tema tersebut pemirsa Dama TV sudah hadir di studio Dama TV. Langsung saja saya sapa yang terhormat Ibu Dia Mayasari MPSI. Halo, selamat sore menjelang malam Ibu Dia. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Nisa. Jumpa lagi kita. Jumpa lagi dengan tema yang berbeda. Baik. Bagaimana Ibu aktivitas sehari-hari? Masih seperti sama. Kita melakukan aktivitas untuk bisa berbagi dengan orang lain ya. Dari kebaikan. Tetap saya menjadi pengajar dan juga sebagai motivator dalam kegiatan apapun. Yang penting adalah kita memberikan nuansa yang baik untuk orang baik. Ya, untuk orang alhamdulillah luar biasa Ibu ya. Boleh menyapa pemirsa Dama TV terlebih dahulu Ibu Dia? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang bisa kita belajar bersama sebagai orang tua, dan kita harus bisa menyadarkan diri kita menjadi orang tua yang baik itu seperti apa. Baik Ibu Dia, dan Ibu Dia karena program acara Cermin ini juga tayang melalui kanal YouTube Dama Televisi. Apabila pemirsa Dama TV ada pertanyaan atau diskusi, boleh disampaikan melalui kolom komentar yang ada di YouTube Dama Televisi. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Dama Televisi. Jadi Ibu Dia, nanti kalau ada pemirsa Dama TV ingin diskusi dengan Ibu, boleh langsung dijawab. Silakan dengan senang hati. Nanti bisa ada di YouTube juga ya. Terima kasih Ibu Dia. Sebelumnya saya ingin bertanya terkait tema kita pada kesempatan kali ini, yaitu membangun komunikasi orang tua dan anak. Apa itu komunikasi orang tua dan anak, dan mengapa penting untuk saat ini, Bu? Kalau di zamannya Bu Dia atau di zamannya saya, begitu ya, komunikasinya mungkin terbatas ya. Tapi kalau saat ini di era disrupsi yang besar-besaran, orang tua menghadapi mungkin kesulitan ya Bu ya, karena anak-anak lebih suka dengan gadgetnya begitu. Nah, ini bagaimana tanggapan Ibu Dia? Ya, sebenarnya kalau kita berbicara komunikasi itu antara orang tua dan anak itu kan pertukaran informasi ya Mbak ya. Informasi yang bisa diterima dan kemudian ditangkap oleh pikiran kita, diterima oleh perasaan, dan akhirnya pemahamannya itu seide dan sejalan antara keduanya. Nah, pada intinya yang sangat penting di dalam komunikasi, kuncinya adalah membangun hubungannya ini bisa kuat, harmonis, dan memastikan anak ini juga butuh didengar dan dihargai. Nah, kenapa sering terjadi problematik antara komunikasi antara orang tua dan anak? Karena keinginan anak dan keinginan orang tua itu tidak sama, karena tidak sefrekuensi apa yang diinginkan keduanya, karena tidak bisa saling menyampaikan informasi secara jelas. Apa yang diinginkan anak atau yang diinginkan orang tua itu tidak sejalan dengan pola pikir dan gaya yang terjadi saat ini. Seperti itu, sehingga muncullah miskomunikasi yang berdampak mengapa terjadi anak sampai melawan ke orang tua, atau orang tua mendikte anak harus turut kepada dirinya sebagai orang tua, sehingga karena komunikasi yang disampaikan kurang bisa sepemahaman dengan anak dan orang tua. Seperti itu. Itu ya Bu ya, jadi zaman sekarang itu mungkin lebih sulit begitu ya Bu ya, ketika berkomunikasi dengan anak, apalagi kita menghadapi generasi zilenial, generasi gen alpha, beta, begitu ya Bu ya. Karena komunikasi yang baik ini kan akan menciptakan keharmonisan. Kalau sebaliknya, kalau komunikasinya tidak baik, pasti akan tidak sejalan dan akan terjadi problem antara keduanya. Sehingga konotasi sebagai orang tua ini, saya sering menyampaikan kepada beberapa parenting.
siapa diri kita itu kita harus paham. Siapa suami, siapa istri, ini harus kita sadari sejak awal kita membangun sebuah rumah dan tangga. Rumah tangga. Sehingga kita saat menerima keadaan atau muncullah seorang anak, komunikasi yang bisa kita sampaikan itu bisa sejalan dengan arah tujuan kita untuk di masa depan. Maka yang kita butuhkan keharmonisan dalam berumah tangga. Iya. Pasangan suami istri ataupun anak dengan ibu atau dengan ayah, sebenarnya kalau kita melakukan komunikasi yang baik dan menerima segala sesuatu itu tanpa menggunakan perasaan yang mendalam, tapi kita berpikir panjang, itu pasti tidak akan terjadi permasalahan. Pada kenyataannya, apa yang diterima atau dengan pasangan, kenapa komunikasi sering tidak sejalan? Karena keinginan dari pasangan suami istri itu mengharapkan pola pikirnya yang berbeda. Maunya si ayah seperti A, maunya si ibu seperti B, sehingga berdampak pada pertumbuhan perkembangan anak di saat komunikasinya mereka sudah beranjak anak-anak, remaja, dewasa dan sebagainya. Sehingga kenapa itu? Saya pernah mendengar ceritanya dari psikolog terkenal Ibu Rusli ya itu ya, menyampaikan orang suami tidak bisa masuk kepada perempuan. Kalau kamu ikut sebagai orang laki-laki, orang laki-laki suruh pakai rok aja. Karena orang laki-laki ya tetap berdedikasi sebagai wibawanya seorang laki-laki. Cuma sebenarnya visi misinya sama, tujuannya sama, komunikasinya aja yang berbeda. Itu aja, sehingga kenapa terjadi miskomunikasi, karena keduanya ini tidak bisa menyatukan keharmonisan di dalam keluarga tersebut. Maunya si A, ayah si seperti ini, maunya ibu seperti ini. Matchingkan, jangan ayah harus menuruti kemauan ibu, ya suruh pakai rok aja ayahnya, kayak gitu kan. Tapi tetap ibu seorang ayah, aturan seperti ini kita saring, kita satukan dengan ide seorang pasangan, sampaikanlah kepada anak. Ini loh kenyataannya seperti ini. Maka yang dinamakan komunikasi yang baik itu pasti akan berdampak pada keharmonisan keluarga. Gitu. Jadi di sini adalah komunikasi antar pasangan ya, kalau saya tangkap ya Bu ya, antara seorang ibu dan seorang ayah. Ini awal mulanya untuk gitu. Akhirnya terbentuk anak. Nah, kenapa anak? Karena ini banyak terjadi loh Bu ya, memang miskomunikasi antara dua orang yang berbeda, suami dan sebenarnya istri. Tujuannya sama cuma cara komunikasi yang berbeda. Makanya perasaan menyampaikan informasi ini menggunakan perasaan, menggunakan pemahaman yang sama-sama seide sejalan, yang tujuannya harus kita koneksikan. Ayolah kita menyampaikan seperti ini gitu. Baik. Tapi kadang-kadang ada yang tidak bisa bekerja sama, Bu. Betul. Antara suami dan istri. Misalkan keinginannya yang disampaikan ibu dia tadi itu adalah A dan B. Ada jangan bilang mama ya gitu ya. Itu berarti kan terjadi karena faktor internalnya ya. Faktor internal yang mempengaruhi itu mengaruhi komunikasi orang tua dan anak, karena faktor internalnya seperti kurang sabar orang tua menyampaikan, sehingga munculnya empati dari orang tua dan kesabaran ini tidak connect karena internal dari orang tua belum paham bagaimana peran sebagai ayah, peran sebagai ibu, siapa istri, siapa suami itu belum sadar dalam dirinya untuk bisa menyatukan satu visi tujuan yang sama seperti itu. Ya, jadi di sini sebelum membangun komunikasi dengan anak, awal mulanya harus pasangannya dulu ya dong, karena sebagai internalnya sebagai orang tua ini kan membangun jejaringnya kan harus seide sejalan tanpa menggunakan komunikasi yang tidak harmoni, yang komunikasi yang jelek gitu loh. Sehingga kalau kita bisa apa yang mempengaruhi ya pastinya dari internalnya dulu yang kita harus sadari dulu gitu, sadari dulu. Itu ya, gitu. Jadi membangun komunikasi dengan anak dimulai dari pasangannya terlebih dahulu. Jangan sampai ada dusta di antara kita gitu ya. Bilangnya A, nanti pada saat anak jangan bilang mama ya. Gitu. Karena keduanya tidak bisa chemistry, komunikasinya tidak sejalan, penerapannya, sehingga pentingnya ini menurunkan ego satu sama lain. Bagaimana peranan di dalam keluarga ini untuk mengkategorikan ayah dan ibu ini sejalan gitu loh. Memang
secara aturan ayah memang kepala keluarga. Iya. Tapi tetap mana yang baik yang kita pakai, yang tidak baik kan bisa dikomunikasikan begini, tidak sesuai ayah. Kondisi sekarang itu dibutuhkan seperti ini. Dan yang sadar diri sebagai peranan ayah harus menerima tanpa membabi buta, harus sesuai dengan aturannya, nggak kayak gitu. Kadang-kadang seorang ibu itu lebih tegas Bu ya, karena tidak ingin anaknya itu kenapa-kenapa. Tapi di sisi lain ayah ini ada rasa kasihan gitu ya. Yang keduanya ini tidak sinkron ya. Karena pengetahuan dari sumber daya manusianya ini kan harus belajar. Tadi yang disampaikan harus belajar. Gitu. Iya. Baik, kemudian ini Ibu, bagaimana cara mendengarkan anak dengan sabar dan empati? Tadi Ibu sudah menjelaskan ya, kurang sabar mungkin ya. Nah, ini bagaimana cara mendengarkan anak ini dengan sabar dan penuh rasa empati? Iya, kalau kita sebagai orang tua yang, kalau ibu pribadi atau ayah, mendengarkan dengan kesabaran ini, dengarkan dulu apa anak ini bercerita sesuai keinginannya. Sehingga memberikan perhatian penuh agar anak ini merasa dihargai dan tidak dihakimi. Kamu maunya apa? Oh begini mama, saya tuh begini. Didengarkan dulu. Oke, kamu maunya begini. Bolehkah saya mama? Bolehkah mama? Bolehkah papa bercerita? Atau bolehkah ayah? Atau bolehkah bunda menyampaikan seperti ini? Kalau keinginan ayah itu seperti ini, kalau keinginan kamu seperti ini, menurut kamu gimana? Nah, baik Ibu, kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap dalam program Acara Cermin. Masih dalam program Acara Cermin bersama saya Nisha Naila dan Ibu Dia Mayasari MPSI, membahas tema pada kesempatan kali ini pemirsa, yaitu membangun komunikasi orang tua dan anak. Anda masih bisa bergabung bersama kami karena program Acara Cermin ini juga tayang melalui kanal YouTube Dharma Televisi. Mohon sampaikan pendapat atau diskusi Anda melalui kolom komentar program Acara Cermin di YouTube Dharma Televisi. Dan mohon partisipasinya dengan cara like, komen, dan subscribe YouTube Dharma Televisi. Baik, kita lanjutkan lagi Bu Dia, tadi sempat terpotong ya, bagaimana cara mendengarkan anak-anak dengan rasa sabar dan empati. Sebagai orang tua itu pastinya kita harus sabar ya Mbak ya. Sabar untuk mendengarkan keluh kesahnya tanpa langsung menghakimi ini benar seperti itu. Kita dengarkan dulu keinginan anak seperti apa. Kemudian posisi ayah atau posisi ibu itu juga menginginkan seperti apa. Kita ambil tengah-tengahnya, sehingga akan muncullah sebuah keputusan yang sama-sama saling menghargai satu sama lain. Sehingga komunikasi yang diharapkan itu sejalan dengan keinginan anak dan orang tua. Misalkan kalau kita memberikan doktrin kepada anak harus begini, otomatis anak akan melakukan dengan pemaksaan yang akhirnya berdampak yang kurang baik. Kalau mereka orang tua bisa mengatasi dengan mendengarkan tanpa menghakimi, komunikasi itu akan bisa sejalan sesuai dengan yang diharapkan, gitu. Jadi ini pada intinya kita, saya juga sebagai orang tua itu, ayolah kita menjadi orang tua yang modernisasi zaman sekarang. Tetap kita mengetahui aturan-aturan mana yang harus kita sampaikan kepada anak kita. Tapi kita tahu, sebelum kita mengarah ke komunikasi, kita tahu tidak bagaimana karakteristik anak kita. Kita tahu nggak pola komunikasi ke anak kita seperti apa. Kita tahu nggak keinginannya, bakat minatnya kemana, atau yang diinginkan seperti apa. Sehingga dengan kesibukan kita, dengan kesibukan kita sebagai orang tua itu kan harus ada waktu untuk anak kita. Kalau kita membabi buta, mengporsir karena kerja, tapi bagaimana perkembangan tubuh kembang anak kita tanpa kita sadari, mereka juga akan merasa kesepian karena orang tuaku terlalu sibuk dengan dunianya, seperti itu. Jadi kesalahan-kesalahan ya Bu ya, yang terjadi saat ini mungkin orang tua niatnya baik ya, mencari kehidupannya lebih baik ya, mencari nafkah untuk kehidupannya lebih baik untuk anak-anaknya. Tapi mohon disempatkan ya waktu untuk mendengarkan anak, begitu ya Bu Dia ya saat ini. Itu kan salah satu penghambat akhirnya, karena orang tua kurang bisa menerima. Kadang tidak sadar kita mengabaikan obrolan anak, kemudian saat anak menyampaikan keluh kesah, kita potong, nggak boleh gitu.
Tapi kita tidak mendengarkan dulu segala sesuatunya, itu kita dengarkan dulu, baru kita filter, kita saring bagaimana respon dari anak kita, gitu. Dari usia kandungan, dalam kandungan kan sering kita ajarkan bagaimana untuk bisa berbicara di dalam kandungan ini. Di saat dia lahir, kasih sayang dan sebagainya kita tularkan sepenuhnya untuk anak kita. Saat usia 6 tahun, mereka sudah beranjak 6 tahun 7 tahun sudah SD. Kita sudah bekerja. Sehingga pola asuhnya atau komunikasinya terhambat kan. Karena pulangnya kita sore. Anak butuh perhatian yang eksklusif untuk menanamkan komunikasi yang baik seperti apa. Apalagi kita sekarang, saya juga terus belajar. Dokter Aisyah ya, menyampaikan usia 0 sampai 5 tahun ini apa kata mama, 6 tahun lah, 7 tahun ini apa kata mama, apa kata orang tua. Di saat mereka 7 sampai 12 tahun, apa kata bapak ibu guru. Di saat usia sudah 12-13 tahun sampai menuju remaja akhir, 19 tahun, remaja awal, remaja akhir, apa kata teman-temanku, dan istilah kata sekarang FOMO. Di saat mereka sudah 19 ke atas sampai 35, dia sudah bisa menciptakan dunianya sendiri, apa kata diriku. Nah kalau sudah di atas, sudah 35 sampai kita senioritas, apa kata Allah. Ya nggak sih? Ini yang terjadi dalam rutinitas sehari-hari. Maka pentinglah sebagai orang tua itu masuk ke dunianya anak kita untuk membangun komunikasi. Itu penting banget Mbak Nisa. Kalau kita tidak masuk ke dunia anak kita, tapi kita mengiyakan semua keinginan anak, itu juga fatal nantinya. Tapi kalau kita membatasi, tidak boleh seperti ini, juga fatal. Lalu bagaimana Ibu Dia? Kita menjadi pendengar, dan arahan kita sinkronkan keinginan anak dan orang tua itu, kita filter ini seperti ini. Insya Allah dua-duanya akan sama-sama sejalan kok. Dua-duanya akan sama-sama sejalan. Walaupun dalam kondisi tertentu ya, ada suatu permasalahan begitu yang dihadapi oleh anak gitu. Kadang-kadang orang tua ini tidak bisa sabar begitu. Iya, kesabaran kan ada meningkatkan empati ya. Itu penting memang, karena saya awal sampaikan kesabaran itu berpuncak dari diri sendiri, dan kita mengenal kita gitu loh. Siapa suami, siapa istri, siapa saya, siapa kamu gitu. Tapi saya pernah loh Bu mendengar, maksudnya melihat sendiri begitu ya, mohon maaf ya, orang tua yang teriak-teriak begitu dengan anaknya tidak sabar. Nah itu kalau kita sampaikan seperti stresnya orang tua yang tidak bisa dia selesaikan, sehingga marahnya belum tertuntaskan, pelampiasannya kepada anak. Kalau dia bisa mengedepankan, menurunkan ego, dia bisa mengontrol dirinya kok, tanpa anak ini menjadi pelampiasan yang utama. Kenapa terjadi orang tua sampai teriak-teriak? Karena pasangan komunikasinya kurang baik. Sehingga itu sudah survei, kalau misalkan kondisinya pasangan ini enak didengar dan sebagainya, tidak mungkin dia akan teriak-teriak melampiaskan, karena dia kesel kan, karena dirinya itu butuh juga dihargai, diperhatikan, entah itu oleh pasangan atau keluarga. Jadi kembali lagi Bu ya, pasangan itu ya. Dengan pasangan. Iya pasti itu. Jadi kita sebagai orang tua ngapain sih ego? Nggak perlu menanamkan ego yang terlalu tinggi. Toh nanti kita tua juga akan mengalami kesepian ditinggal anak. Makanya kalau anak itu bisa diberikan kesabaran, empati yang tinggi, anak akan sadar dengan sendiri bahwa orang tuaku sayang dengan kita. Betul nggak? Iya betul. Kalau orang tuanya terlalu diktator, terlalu memanjakan, sampai tua pun anak tidak bisa mandiri. Tapi justru orang yang diktator, anak akan lepas karena termasa masa lalunya itu belum selesai. Ayah dan ibuku terlalu kasar kepadaku gitu. Kalau orang tua lemah, ya memanjakan anak, nggak ada solusi, dia akan nggak mandiri.
Itu survei memang. Iya, Ibu Dia. Survei. Sehingga komunikasi dalam sebuah keluarga ini poin penting, Mbak, yang harus kita. Iya, pondasi utama ya, Bu Dia. Sebelum ke tahap berikutnya lingkungan, begitu ya. Jadi memang keluarga ini bisa membangun komunikasi dan anak, mungkin bisa juga masa depannya lebih baik. Begitu. Cara berkomunikasi dengan orang atau hubungan sosial lebih baik, gitu ya. Dimulai dari keluarga, begitu, Bu Dia. Betul. Sehingga kita aja memori masa lalu anak-anak masih ingat sampai sekarang. Itu yang akan berdampak suatu saat nanti seperti ini, orang tuh seperti ini. Sehingga belajar dari keadaan, otomatis kita harus menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti itu kan? Iya. Jangan mengkondisikan masa lalu menjadi masa lalu yang suram. Iya. Tapi belajarlah untuk belajar dari keadaan menjadi orang tua yang hebat untuk anak-anak kita. Oke, amin. Luar biasa sekali ini. Terima kasih tipsnya. Kemudian bagaimana cara berbicara dengan anak dengan jelas dan terbuka, Ibu? Karena kadang-kadang anak zaman sekarang ini lebih terbuka dengan temannya atau orang lain dibandingkan dengan orang tuanya sendiri. Nah, ini bagaimana membangun komunikasi yang terbuka dan jelas sehingga anak ini bisa mencurahkan isi hatinya kepada orang yang tepat, yaitu orang tua. Sehingga kalau kita sampaikan terutama sosok ayah dan ibu ini, bagaimana cara berkomunikasinya, kita ciptakan suasana itu nyaman dan tentram di rumah terlebih dahulu. Kemudian berbicara itu bukan menghakimi, bukan mengintimidasi, tapi dengan kekurangan kita menyampaikan keterbukaan seutuhnya kepada anak kita dengan open mind, ke semuanya terbuka, dengan membuka hati kita sama satu sama lain, insya Allah anak akan menerima keadaan kita. Satu hal, tidak perlu menggunakan kekerasan, penyampaian emosi atau kata-kata dengan kasar kepada anak-anak kita. Pasti tidak akan pernah masuk dengan stimulus yang kita sampaikan. Ya, meskipun anak kecil, sudah remaja, dewasa, dan sampai tua pun, penyampaian komunikasi itu yang enak didengar oleh anak itu akan mudah diingat sampai kapanpun. Seperti itu. Jadi caranya bagaimana berbicara dengan lemah lembut yang mudah dipahami tanpa mengintimidasi kepada anak-anak kita. Seperti itu. Oke, jadi jangan terlalu kasar ya, Bu ya. Di zaman sekarang itu kan ada juga orang tua yang mohon maaf gitu ya, terlalu overprotective gitu, tidak mau jangan sampai anaknya ke lingkungan yang negatif. Mungkin niatnya betul gitu, tapi caranya mungkin komunikasinya tidak semua mental anak itu sama begitu. Iya, ini juga saya pernah di lingkungan ya. Orang tua gengsi itu di lingkungan sosialitasnya itu kan juga berdampak kepada anak kadang. Kalau orang tua tidak sadar diri ya. Sehingga anak dituntut untuk kamu saya sekolahkan di sekolah yang lebih eksklusif misalkan, atau sekolah di A gitu. Tapi anak dituntut untuk kamu harus pintar ini, pintar ini, pintar ini. Tapi dia tidak mengaca kemampuan anak ini mampunya sekian. Karena orang tua gengsi dengan teman-teman yang ada lingkungannya. Apa yang terjadi? Muncullah anak-anak yang tidak bisa, potensinya itu di sekolah itu tidak muncul karena adanya penekanan dan ketakutan oleh orang tua. Sehingga kalau bisa disimpulkan, lingkungan ini juga berdampak pada orang tua. Baik, kita lanjutkan lagi Bu Dia karena ada yang mau lewat satu ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap dalam program acara Cermin. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Cermin bersama saya Nisha Naila dan Ibu Dia Mayasari MPSI, membahas tema pada kesempatan kali ini pemirsa, yaitu membangun komunikasi orang tua dan anak. Semoga dalam talk show Cermin kali ini Anda dengan anak Anda lebih bisa memperbaiki hubungan dan bisa memperbaiki komunikasi, dan semoga talk show ini bisa membawa kebermanfaatan untuk kita semua pemirsa Dharma TV. Dan jangan lupa, karena program acara Cermin ini juga tayang melalui kanal YouTube Dharma Televisi, apabila Anda ingin diskusi atau ada pertanyaan, mohon sampaikan melalui kolom komentar yang ada di YouTube Dharma Televisi program acara Cermin. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Dharma Televisi. Baik, kita lanjutkan Ibu dengan pertanyaan saya selanjutnya. Tentunya dalam sebuah keluarga antara anak dengan orang tua itu pasti ada yang namanya masalah atau konflik. Nah, bagaimana cara mengatasi konflik dan masalah komunikasi dengan anak, Ibu? Ya, ini saya kasih tips sebagai orang tua. Di saat anak sudah berani ke orang tua,
lakukan penenangan diri sebagai orang tua tanpa ditimpal dengan emosi yang sama. Baik. Banyak yang terjadi di lingkungan atau di kasat mata kita, seorang anak itu tidak responsif kepada seorang ibu, atau bahkan benci kepada ayahnya. Di saat ibu memegang, misalkan memegang sebuah bau anaknya, memegang baunya, si anak seperti ini, sehingga seakan-akan ada terjadi konflik yang seakan dia tidak mau didekati oleh ibunya. Ini kenapa yang terjadi? Bisa jadi komunikasinya itu tidak dua arah, hanya searah, menghakimi anak, menuntut secara versi orang tua, sehingga anak mau keinginannya seperti ini, tapi orang tua menyampaikannya seperti ini, tidak bisa tersampaikan keinginan anak, sehingga anak apa munculnya? Bete aku sama orang tuaku seperti ini kok nggak enak. Ngapain sih gitu? Sampai bahasanya, maaf ya, dengan bahasa kita kita Jawa, banyak anak-anak itu menggunakan kalimat ngoko kayak gitu ya, kayak nggak ada bahasa kasar ke orang tua. Ini sebenarnya kalau kita terapkan kan tidak enak didengar dengan lingkungan masyarakat, sehingga kayak merasa kita tidak bisa mendidik anak. Sebenarnya pondasi utamanya ya diri kita aja yang tidak bisa menyantarkan secara santun dengan tenangnya. Bagaimana Bu Dia mengatasi konfliknya? Tenangkanlah diri kita sebagai orang tua. Dengarkanlah keputusan anak ini secara sedua arah, dengarkan dulu. Kemudian kalau sudah ketemu, ayolah kita cari solusi bersama-sama. Oh begini ya nak, oh begini ya mas, oh begini ya kak. Sampaikan dengan tenang. Kemudian menggunakan teknik komunikasi dua arah, jangan menghakimi. Nanti kalau kamu seperti ini, nanti kamu di sini. Ketakutan orang tua ini belum tentu apa yang dialami anak ini dia bisa menghandle. Jangan menyampaikan ketakutan orang tua disampaikan kepada anak. Tapi disampaikan, kira-kira nanti kalau kamu di sana, kamu sanggup nggak untuk menuntaskan diri kamu? Kasih tanggung jawab. Ya nggak sih Mbak? Kasih tanggung jawab. Kalau dia sudah selesai, aku berani kok. Kalau konsekuensinya kalau kamu tidak tanggung jawab dengan pilihan kamu, apa yang kamu terjadi? Sehingga solusinya terjalin. Oke Ma, nanti kalau misalkan saya seperti ini, saya juga siap kok dikasih punishment seperti ini, karena keputusannya bersama. Tapi nanti kalau kamu ke sana, nanti kamu begini, sudah dikasih doktrin stimulus yang negatif. Bete anak mendengarin, males, orang tuaku terlalu ngatur seperti itu, karena dia tidak dikasih space, kesempatan untuk maju seperti itu. Menyampaikan kepada anak laki-laki ya, dudukkan, jangan sampai kita saya ngomong ke anak saya ya, dari mana pulang malam ini nggak akan digubris, nggak ada yang digubris. Apalagi generasi zilenial, nggak digubris. Kalau generasi sekarang kan lebih main perasaan. Sangat sensitif untuk menyampaikan apapun itu, sehingga sentuhan yang disampaikan harus paham dengan dunia anak ini gitu. Kalau kita ngomong sama anak perempuan, ya tatap matanya, kenapa kamu seperti ini? Dia akan pasti menguraikan air mata dibanding anak laki. Kalau kita berbicara kita duduk anaknya sambil jalan, kita akan terabaikan, komunikasi kita nggak akan masuk. Iya karena ya pasti. Biasanya kan ya orang tua ibu-ibu di rumah, maaf ya, terus menyampaikannya dengan kekerasan, kalimatnya yang frontal tanpa disadari, itu kan stimulus negatif. Pasti tidak akan dihiraukan. Anak akan masuk langsung kamar dan nggak akan mendengarkan kalimat orang tua. Headsetnya yang dipakai. Memang perlu ya Bu ya, talkshow seperti ini sebagai pengetahuan orang tua, apapun latar belakangnya. Kalau mau belajar itu pasti bisa ya Bu ya, terutama di parenting ini ya, pengasuhan pola asuh. Betul. Ya karena tanpa disadari sih kita itu harus membangun kesabaran, empati, memperbaiki cara bicara kita sebagai orang tua, dan kita harus konsisten gitu loh, ucapan senada dan seirama dengan pasangan kita gitu kan. Sabar, empati, kemudian memperbaiki cara bicara kita. Ibu tahu kasus-kasus yang viral yang ada di Indonesia, mungkin Ibu tahu di medsos gitu, kadang ada sampai orang tua itu sampai ada konflik dengan anaknya gara-gara tidak bisa membelikan suatu produk kosmetik gitu ya. Itu mohon maaf, itu kesalahannya di mana Ibu? Ya kembali lagi komunikasinya yang tidak sejalan. Orang tua menyadarkan kepada anak, kamu tidak layak untuk menggunakan ini, tapi tidak disampaikan edukasi.
kenapa kamu ingin menggunakan produk ini misalkan, kenapa kamu seperti ini, atas dasar apa kamu menggunakan ini, kan kita cari solusi bersama tanpa menghakimi. Keputusan orang tua itu harus, belum tentu keputusan orang tua itu benar loh. Ini yang perlu kita sampaikan bersama. Keputusan orang tua itu tidak 100% benar. Tapi kita juga harus bisa mendengarkan apa yang menjadi keinginan anak. Ini yang akan menjadi keharmonisan orang tua itu sejalan dan seirama. Apalagi kalau anak sudah beranjak remaja ya, kenal dengan lawan jenis dan sebagainya, itu kan kalau kita nggak saling terbuka kan mereka akan bermain di belakang kita. Tapi kalau kita mendoktrin, kamu tidak boleh begini, perempuan itu harus begini, dia akan mencari-cari kenapa aku tidak boleh, kenapa aku tidak begini. Dia akan di luaran itu akan semakin memberanikan diri. Tapi kalau didudukkan, ini loh alasannya kenapa ibu seperti ini, ayahmu menghendaki kamu seperti ini. Kalau kamu belajar di luaran mengenal lawan jenis, kamu berani nggak mengambil risiko seperti ini? Kita edukasi dengan hati yang sama gitu loh, dari hati ke hati. Seperti itu. Mungkin bisa jadi sahabat ya, Bu, ya. Betul. Orang tua sebagai sahabat anak begitu ya. Sehingga kalau kejadian seperti ini, nggak mungkin masalah gadget nggak akan diprivasi sama anak. Pasti mereka kan akan terbuka. Beranjak remaja kan mereka FOMO-nya dengan teman-temannya. Sampai orang tua mau buka HP-nya aja sampai di password. Kan segala sesuatunya itu ada kesepakatan. Boleh nggak mama atau papa atau ayah bunda lihat HP-nya? Jangan mah, berarti kan ada sesuatu yang dirahasiakan. Ada apa ini? Gitu ya? Kalau dia percaya dengan mamanya, dia percaya. Apa sih ma? Lihat ini loh, ini. Boleh nggak aku lihat galerimu? Pasti dia akan ini seperti ini, dan kita ajak diskusi. Oh ini, kalau ada sesuatu yang aneh dalam handphonenya atau gadgetnya, jangan selalu frontal. Nah ini ngapain ini? Tapi dengerin dulu. Oh iya, kita rem dulu kesabaran kita. Suatu saat dengan waktu yang tepat, boleh nggak mama berbicara atau papa berbicara. Tapi poin utama adalah figur ayah. Figur ayah ini yang menjadi tolak ukur dalam sebuah rumah tangga. Kalau ayahnya tidak bisa memiliki sesuatu yang power yang kuat, di saat dia remaja, komunikasinya akan berkurang. Apa itu ya? Menjadi bukan ada sosok, dia akan menjadi diri yang lemah, gitu. Kalau mamanya bisa single fighter, bisa mengatasi dengan baik dan menekankan edukasi yang baik kepada anaknya, saya rasa juga anak bisa mengerti kok kondisi ini. Beda kasus kalau misalkan single parent ya, karena problem keluarga, sehingga penanaman modalnya ke anak ini kan dipahamkan tetap ada ayah, ada ibu, tapi semuanya memang tidak sejalan. Gitu. Itu komunikasi itu memang penting, Wah. Iya, sangat penting sekali ya, Bu. Tidak boleh banyak kegagalan ya dalam membina anak itu karena utamanya komunikasi. Bu Dia. Apa sih yang terjadi, kenapa jadi konflik? Karena diri seorang ibu, diri seorang ayah itu tidak paham sebagai peranannya yang seutuhnya, karena menganggap orang yang dituakan apa keputusannya harus menjadi hal yang diterima gitu loh. Padahal itu semuanya tidak seperti itu. Mereka berhak, manusia juga berhak untuk memberikan urun saran pola pikirnya sesuai kemampuan anak, gitu kan? Iya, betul. Sepertinya topik kita pada kesempatan kali ini cocok sekali, Bu, ya, kalau diterapkan mungkin dalam lingkungan rumah kita, misalkan di grup-grup atau komunitas PKK, kemudian mungkin pengajian dan lain sebagainya sebagai contoh gitu, agar ini, Bu, karena di setiap lingkungan kan beda-beda watak orang dan latar belakang yang berbeda-beda. Mungkin apabila ada kesempatan mungkin jenengan atau Kiami itu ya bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama dalam hal parenting ini. Itu jangan bosan-bosan untuk kita saling belajar, untuk mengupdate diri kita untuk hal kebaikan. Kalau kita mengalami kemunduran berarti kita adalah orang yang bodoh. Kalau kita mengupdate diri kita untuk hal kebaikan, kita akan bisa berbagi antar sesama dalam kebaikan. Seperti itu. Setuju sekali. Hargailah diri kita sebelum menghargai orang lain. Sebagai orang tua, hargailah diri kita itu orang tua. Kalau orang tua ingin dihargai anak, ya otomatis hargailah diri kita. Kalimat menyampaikan kepada anak dan orang tua, contoh kecil,
kalau di orang Jawa kan jangan mengatakan kon, awakmu, tapi membahasakan dengan kalimat nama. Iya. Adik dari mana, kakak dari mana. Kalau keseharian itu dilakukan dengan kalimat yang kasar, berarti kan dia tidak menghargai dia sebagai orang tua kan? Betul. Iya kan? Iya. Baik Ibu Dia, kita lanjutkan lagi, semakin seru ya. Semakin malam semakin seru. Tapi tunggu dulu, ada yang mau lewat satu ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap dalam program Acara Cermin. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Acara Cermin bersama saya Nisha Naila dan Ibu Dia Mayasari MPLC, membahas tema pada kesempatan kali ini pemirsa, yaitu membangun komunikasi orang tua dan anak. Apabila Anda ada pertanyaan atau ingin berdiskusi bersama kami, boleh Anda sampaikan kepada kami melalui kolom komentar yang ada di YouTube Drama Televisi program Acara Cermin. Anda jangan ragu ataupun malu-malu ya Bu Dia ya, bisa Anda sampaikan, atau kalau memang privasi ya bisa langsung menghubungi Bu Dia ya. Siap. Melalui media sosialnya di mana Ibu Dia? Di Boleh Instagram dia.maya81. Boleh sekali lagi? dia.maya81. Oke, bisa dicatat ya pemirsa Drama TV apabila Anda ingin konsultasi bersama Ibu Dia Mayasari MPLC. Dan jangan lupa pemirsa, like, komen, dan subscribe YouTube Drama Televisi. Baik, kita lanjutkan lagi Ibu dengan pertanyaan saya selanjutnya, yaitu bagaimana cara membangun hubungan yang harmonis dengan anak ya Bu ya. Ini bagaimana seiring sejalan perkembangan usia dari mungkin balita, kemudian anak-anak remaja, tentunya ada fase-fase yang dilalui. Nah, ini bagaimana cara membangun hubungan yang lebih harmonis lagi? Cara membangun hubungan harmonis ini, hargailah posisi sebagai anak. Posisi anak ini jangan diatur sedemikian rupa. Memang membentuk sebuah karakter berpondasi dari pola asuh orang tua. Tapi pada dasarnya adalah kita menghargai bagaimana tumbuh kembang anak ini sesuai kemampuannya. Sehingga dari situ kita akan melihat sosok kekurangan anak kita seperti apa. Inilah orang tua yang harus menanamkan dalam hal kebaikan. Komunikasikannya dengan kesabaran, tenang, tetap tenang. Karena lingkungan itu juga akan berdampak, Mbak. Kalau lingkungannya, mohon maaf ya, kalau lingkungannya kurang kondusif, kalau kita sebagai keluarga yang bisa membangun keluarga yang harmonis, kekuatan pasangan yang nyaman, itu juga akan menguatkan jati diri seorang anak di saat dia tumbuh di lingkungan yang kurang kondusif. Kalau keluarganya bisa menerapkan segala sesuatunya secara nyaman, itu insya Allah anak akan mana tahu mana yang harus diikuti dan mana yang tidak. Seperti itu. Sehingga bagaimana caranya? Hargailah posisi anak ini seutuhnya. Tidak boleh kita serta-merta orang tua memberikan kekerasan atau memberikan sesuatu label orang tua itu harus benar seutuhnya, tidak. Tapi orang tua juga bisa belajar dari kekurangan anak untuk menerapkan segala sesuatu untuk kita komunikasikan dengan baik. Kok anak saya seperti ini? Kok anak saya seperti ini? Orang tua harus sabar dan berpikir panjang. Berarti apakah saya salah dalam mendidik anak saya? Apakah saya salah dalam menyampaikan komunikasi saya? Apakah saya salah dalam pengembangan bakat minat anak saya? Kok anak saya tidak bisa memunculkan potensinya? Karena selama ini tidak pernah diwadahi. Merasa orang tua sibuk dengan dunianya, atau bahkan orang tua malas untuk mendampingi sosok seorang anak ini sampai dia dewasa nanti di fase dalam pengembangan bakat minat. Kalau kita mengukurkan tidak punya uang dan sebagainya, banyak cara kalau kita komunikasikan di lingkungan sekolah. Iya kan? Jadi nanti sekolah bisa menjembatani dan membantu kekurangan dan kekurangan dari orang tua itu sendiri kalau memang dikondisikan finansialnya belum mendukung seperti itu. Sebenarnya kalau kita sadar sebagai orang tua itu enak kok memposisikan komunikasi yang baik dengan anak itu seperti apa gitu. Jadi sadar dulu ya Bu ya, hargai posisi anak. Iya, betul. Ya, itu yang memang harus dilakukan oleh orang tua saat ini begitu. Apalagi anak zaman sekarang berbeda mungkin dengan zaman-zaman dulu ya, yang kalau misalkan mohon maaf dipelototin matanya udah takut ya Bu ya. Tapi sekarang seperti itu. Karena nggak bisa. Anak-anak kan belajarnya dari dunia maya. Karena merasa
kalau orang tua menyampaikan dengan kekerasan, dengan mata yang melotot, itu tidak akan menjadikan jawaban. Malah aku akan sibuk dengan duniaku. Aku akan sibuk dengan teman-temanku. Seperti itu. Pelariannya kan seperti itu. Sehingga orang tua nggak akan dihargai oleh anak. Ya nggak sih? Tapi kalau kita sama-sama saling mendudukkan satu sama lain, mengerti. Ini PR memang, tapi mereka akan menjadi teman dan sahabat mereka. Itu jelas. Itu jelas. Siap, terima kasih. Kemudian apa saja ini aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan untuk meningkatkan komunikasi anak dengan orang tua? Biasanya apa saja Bu aktivitas yang bisa meningkatkan komunikasi? Ya, satu, strategi harian itu yang untuk komunikasi efektif itu aturan tetap ditegakkan ya di dalam keluarga ya. Seperti jawabkan waktu utus tanpa gangguan. Seperti rutin berinteraksi, kita membangun kesepakatan tanpa ada gangguan. Misalkan dia bermain gadgetnya, gangguan gadget tidak, tapi menciptakan lingkungan sepenuhnya waktu khusus untuk anak. Ayo family time lah kayak gitu. Itu penting loh Mbak, family time itu. Kalau kita capek dengan dunia kerja tapi kita tidak bisa ada waktu untuk anak kita juga salah. Atau kita kadang memberikan kasih sayang kepada pembantu itu juga salah. Banyak hal kepada nenek dan sebagainya. Ini kan strategi awal. Kemudian sebagai pendengar yang aktif tanpa menghakimi. Didengarkan dulu, sudah saya sampaikan. Tunjukkan empati dan kesabaran. Oh iya nak, seperti ini. Oh iya, kamu maunya seperti ini. Oh iya, seperti ini, seperti. Kalau contoh kecil anak yang kecil aja, balita ya, menuangi sampai muara. Kalau orang tua nggak sabar kan, ikut emosi komunikasinya kan akhirnya nggak sejalan. Tapi kalau kita sadar dan kita membangun empati dan kesabaran, tenangkan dulu pikiran kamu, tenangkan diri kita. Anak bisa menyadari dengan ketenangan seorang orang tua. Kemudian ciptakan lingkungan yang aman. Maaf ya, orang tua jangan bertengkar di hadapan anak. Kalau komunikasinya ingin baik, jangan atmosfer di rumah ini menjadi suram, tapi atmosfernya menjadi keterbukaan seutuhnya kepada enjoy, di mana anak bisa merasa bebas untuk mengeluarkan emosinya dan pikirannya, ceritanya. Ini lingkungannya yang harus kita kuatkan. Seperti itu. Kemudian antara pasangan dan suami istri harus sejalan dan sadar akan posisinya. Jadi yang pertama, jadwalkan kondisi me time-nya, family time-nya. Kemudian mendengarkan sebagai orang tua, pendengar yang aktif. Kemudian kita meningkatkan empati dan kesabaran. Kemudian kita berbicara saling terbuka, dan yang terakhir adalah lingkungan yang aman. Berbicara yang jelas dan terbuka ini bahasa yang mudah dipahami tanpa menghakimi. Sudah tidak musim orang tua menyampaikan dengan kekerasan, dengan kalimat yang membabi buta anak seperti ini. Lari anak kita, pasti itu. Dia akan termemori dengan bentaan, dengan verbalnya orang tua, dengan gebrakannya tangan. Dia akan termemori sampai dia akan dewasa nanti. Itu pasti. Hati-hati kita sebagai orang tua. Kalau ingin disayang anak. Tapi kita juga tidak boleh memanjakan anak terlalu berlebihan, Mbak Nisa. Karena ini kan juga tidak baik, tidak bisa mendewasakan dan memandirikan anak, gitu. Baik, Ibu Diani, luar biasa sekali ya. Jadi kita bisa meningkatkan komunikasi kita melalui aktivitas-aktivitas sederhana yang sudah disampaikan oleh Ibu Dia tadi. Salah satunya adalah me time ya. Walaupun sesibuk-sibuknya orang tua bekerja, tapi tetap ada waktu untuk anak, berbicara, berkomunikasi dengan anak gitu. Dan saling memaafkan. Nah ini kelakuan, perbuatan orang tua yang menurut versinya anak kurang puas. Jangan gengsi untuk menyampaikan maaf. Nah ini yang perlu kita garis bawahi juga. Orang tua itu kadang gengsi menyampaikan maaf ya nak, maaf ya. Seperti ini kan kadang tidak semua orang tua itu paham kondisi. Ya, gitu. Karena pelampiasan anak ini kesel sama orang tuanya karena orang tuanya juga tidak menyampaikan kata maaf. Gitu. Baik. Gitu. Ya, jadi saling memaafkan ya apabila di kondisi tertentu ini ada kesalahpahaman, konflik dan lain sebagainya. Kemudian Ibu Dia, bagaimana cara berkomunikasi ini dengan anak dalam situasi khusus seperti saat anak sakit atau saat anak mengalami kesulitan? Ya, harus punya waktu khusus.
waktu itu memberikan perhatian ekstra. Kita suatu khusus anak yang sedang sakit, ya kita harus menurunkan ego. Misalkan kita sibuk kerja, izinlah untuk bisa ada waktu perhatian ekstra yang lebih kepada anak kita. Kemudian lebih banyak mendengar keluhan mereka. Ya kembali lagi, empati, sabar itu harus kita tekankan kepada anak kita. Manusia memanusiakan manusia. Manusia itu kan kita manusia juga manusiakan manusia, sama. Orang tua dan anak kan manusia. Sehingga ingin dimanusiakan, ya kita harus manusiakan manusia, gitu. Sehingga kalau bagaimana luangkan waktu untuk anak kita dengan perhatian ekstra, dan khusus untuk kita mendengar curhatan, celoteh, keluh kesah dari anak-anak kita, seperti itu. Walaupun di tengah kesibukan yang mungkin padat, gitu ya Bu ya. Insya Allah mereka akan memahami kok dengan kondisi kita. Sering-seringlah menyampaikan, apakah mama, papa, atau ayah, bunda ini kamu merasa kesepian atau gimana? Dengarkan dulu, itu pasti dengar. Kalau misalkan anak enggak, ayo kamu bisa saling terbuka. Empati kita yang kita tinggikan. Kenapa kamu menyampaikan enggak? Apakah mama sama papa ini terlalu egois? Sampaikan aja, nggak marah kok kita. Nah itu kita nggak boleh gengsi menyampaikan itu. Iya kan? Itu bentuk komunikasi juga. Komunikasi. Apalagi anak-anak yang sudah remaja itu yang seringkali mereka berani melawan orang tuanya. Anak-anak SD kelas 5, kelas 6, 4, 5, 6 lah sudah berani membentak orang tuanya. Bahkan di berita-berita viral ini, mohon maaf, sampai ini Bu ya, melakukan hal-hal yang di luar batas ya Bu Dia ya. Ini jangan sampai itu terjadi Bu Dia, dan semoga yang disampaikan Bu Dia ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua saling berbenah, dengan anak pun juga saling berbenah, gitu ya. Bagi Bu Dia, terakhir bisa memberikan motivasi dan pencerahan untuk pemirsa Dharma TV sebagai closing statement. Sedikit saja saya sampaikan, sebagai orang tua itu tetap harus tenang, tidak boleh mengintimidasi kepada anak. Kita harus menjadi pendengar yang baik untuk anak-anak kita. Belajar dari kondisi anak sehingga kita bisa menerima kondisi apapun anak dengan komunikasi yang baik. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Dia atas motivasinya. Sudah berbagi ilmu di sini. Semoga sukses selalu dan sehat selalu untuk Bu Dia. Terima kasih, semoga bisa ketemu lagi ya Bu ya. Mohon berkenan ya Bu ya. Insya Allah. Baik pemirsa Dharma TV, usai sudah kebersamaan kita dalam program acara Cermin pada hari ini membahas tema yaitu membangun komunikasi orang tua dan anak dengan Ibu Dia Mayasari MPSI. Semoga bermanfaat untuk Anda. Saksikan selalu program acara Cermin setiap hari Senin pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat hanya di Dharma TV. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dharma TV selalu damai di hati. Selamat malam. Sampai jumpa.